bersama dengan Opung Parbelang di acara Pro Kontra, di mana setiap narasi memiliki sudut pandang berbeda tergantung di mana Anda berada dan Anda tidak perlu merasa berdosa. Jadi sekarang kita mau bahas masalah resolusi 2026. Tapi punyanya si Rismon. Opung Parbelang, selesaikan dulu resolusimu. Baru kau urusi resolusi orang lain. Kalau resolusiku nggak ada yang perlu dipertanyakan lagi. Ya kan, bagaimana supaya ibadah kita 2026 lebih baik daripada ibadah 2025? Bagaimana kehidupan kita 2026 lebih baik daripada 2025? Yang paling menjadi hal utama adalah bagaimana penghasilan kita 2026 lebih banyak daripada penghasilan 2025. Apapun yang penting isinya positif kan begitu. Nah, Rismon tahu kalian resolusinya apa? Cuman satu, nggak penting sama dia ibadah, nggak penting sama dia penghasilan, nggak penting sama dia kehidupan. Yang penting sama dia, maksudkan Gibran 2026. Aduh, resolusi apa itu? Kita harus bikin Gibran menganggur di 2026. Pak Rismon, Bapak nggak nganggur selama ini rupanya. Bapak kerja apa? Hah? Bapak peneliti? Masa sih Pak, 1 tahun ini Pak, cuma 2 ijazah yang diteliti Pak. Kalau bisa Pak, peneliti itu Pak, 1 bisa meneliti 5 ijazah Pak 1 hari. Berarti Bapak peneliti kurang paten itu. Kok manggil Bapak kok sekarang Pung? Aku lagi berusaha menyesuaikan diri ya. Karena setiap orang yang berbalik daripada jalan yang salah kembali ke jalan yang benar, aku selalu berusaha menghormati dengan memanggil Bapak atau Abang. Contohnya Bang Faisal Assegaf. Dia kembali ke jalan yang benar, aku panggil dia Bang. Kalau selama ini Faisal Assegaf gitu. Tapi oleh karena dia mentermulisasikan diri, kan itu bahasanya si Roy Tipa, kan si Tipa kan termulisasi. Karena dia sudah termulisasi, makanya aku panggil dia Bang. Nah, kemarin ya kan Egy Sujana, Damai Hari Lubis sudah minta maaf sama Bapak Joko Widodo, kan begitu. Makanya aku panggil dia Bapak. Bapak Egy Sujana, Bapak Damai Hari Lubis, kan begitu. Nah, aku berharap kawan ini pun kembali ke jalan yang benar. Makanya mulai dari sekarang aku panggil dia Bapak. Kita gak ada yang tahu. Semua orang itu kadang-kadang terbuka pikirannya kalau sudah nyawanya di ujung tanduk. Tapi enggak Pung, itu kalau Egy Sujana sama si Damai Hari Lubis, itu bisa kita katakan lah ya ngiri-ngiri sedap kalau menghadapi penjara karena usia sudah renta. Tapi kalau ku tengok Rismon kayaknya nggak ada kepikiran untuk maaf sama Bapak Joko Widodo. Buktinya masih asik dia jualan buku. Jualan buku dia. Jadi pergi dia dengan timnya, dengan M. Taufik dan juga dengan pendukungnya pasukan berani mati. Kenapa aku bilang pasukan berani mati? Karena memang betul-betul mereka ini ya usianya ini sudah usia di ujung tanduk semua. Makanya dinamakan pasukan berani mati karena waktu kematian ya mereka waktunya itu sekarang mereka dengan kematian itu terlalu dekat. Masa-masa akhir mereka. Lah, kan ini kan berbicara fakta, udah tua-tua. Kan begitu, kalau udah tua itu, ya jangan kalian mau diajak-ajak si Rismon kemana-mana. Istirahat di rumah. Ada anak kalian mau kalian nasihati.
Ada cucu kalian yang mau kalian nasihati. Jangan anak orang mau kalian maksulkan. Kerjaan anak kalian dulu pikirkan, doakan. Aduh, dia bikin buku judulnya Endgame. Ku bikin dia judulnya ini, ya. Apa namanya? Rismond Endgame. Kenapa? Aku melihat kayaknya permainan ijazah palsu ini kayaknya sebentar lagi akan terbuka ini. Karena 2 orang sudah meminta maaf. Nah, ternyata karena ijazah bapaknya sampai sekarang pun juga sudah mengalami menemukan jalan buntu. Sekarang mereka beralih ke ijazah anaknya. Dibilang katanya dia nggak punya ijazah SMA. Dia bilang katanya bahwasanya dia bukan lulusan luar negeri. Dibilang katanya dia itu memperalat sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Aduh, siapa dia itu? Ya dialah. Hanya dia. Yang ada di dalam setiap hariku. Waktuku makan, waktuku tidur, dan juga waktuku hanya dia. Nggak ngerti aku ngelihat orang ini. Tiap hari yang dibahas Jokowi, tiap hari yang dibahas Gibran, hanya dia. Aduh ya. Dan bisa dikatakan begini, kuasa hukum Gibran pun juga sudah membuktikan, ya, sudah menjelaskan, sudah menerangkan bahwasannya Gibran itu secara sah dan meyakinkan beliau itu tamatan dari Orchid Park, Australia. Bilang sekali lagi, Bung. Kayaknya pelafalanmu dalam bahasa Inggris itu perlu dibenahi dulu. Perlu kau belajar sama si Tipa. Orchid Park. Nah, sudah secara sah, secara meyakinkan bahwasanya beliau itu tamatan dari Orchid Park. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, kenapa Opung Parbila begitu yakin? Nah, buktinya coba, gugatan si Subhan Palal kan ditolak. Subhan Palal ditolak. 125 triliun. Janjinya mau dibagi-bagi sama penduduk rakyat Indonesia. Ya 5.000 dapat 1 orang, 5.000 pun jadilah. Aku mikir, kayak mana teknis membagi yang 125 triliun ini kepada 280 juta orang? Ada aja. Kan kasihan itu orang pada berharap, ya kan? Nanti orang di sana, ya kan, gara-gara, ada kita dijanjikan Subhan Palal, adalah model nikah. Kan begitu jadinya. Datang sebelah sana. Anakku mau sekolah, mudah-mudahan dapatlah dari Subhan Palal. Kau lagi ngapain? Lagi nunggu apa? Bansos. Bansos apa itu? Bansos itu ijazah Gibran. Ya, presiden sudah menetapkan dan juga sudah memutuskan menolak gugatan Subhan Palal. Apalagi coba Gibran, Mas Wapres lagi kerja di NTT, lagi kerja di Papua, lagi kerja di Sumatera Utara, lagi kerja di Maumere, lagi kerja di Pulau Bali, lagi kerja di Jakarta, lagi kerja di IKN, lagi kerja di mana-mana. Coba bayangkan kalian, yang dibilang ijazah palsu, ya, itu kerja di mana-mana. Yang menuduh ijazah Mas Gibran palsu, nggak kerja-kerja. Jangan bilang kayak gitu, Bung. Itu kerja juga. Apa itu? Menulis buku. Apakah menulis buku, ya, dengan mengatakan ijazah Gibran tidak ada, ya, belum lagi masuk ke persidangan menyatakan bahwasanya Bapak Gibran Rakabuming Raka tidak memiliki ijazah palsu. Apakah itu bisa disebut sebuah pekerjaan? Menulis sebuah buku dengan menuduh Gibran Endgame. Apaan Gibran Endgame? Dia masih kerja. Kan begitu. Yang Endgame itu sebentar lagi kalian. Kau tanya dulu sama dua orang itu kenapa bisa minta maaf, ah?
Ya kan, coba bayangkan kalian. Akhirnya ya siapa namanya? Egy Sujana ya. Egy Sujana kan ya dengan datangnya beliau, wis beliau. Opung Parmela manggil beliau sama Egy Sujana. Ya kan dia kan sudah tertermulisasi kan. Pasti mereka ejekan mereka kepada orang-orang yang berpihak kepada Bapak Joko Widodo termul. Artinya apa? Tertermulisasi kan begitu. Akhirnya Egy Sujana datang soan ke rumah Bapak Joko Widodo berkunjung. Itu bahasa berita berkunjung. Sebetulnya teknisnya minta maaf. Egy Sujana. Sujana ke rumah Jokowi. Sujana, ayo semua Sujana ke rumah Jokowi. Begitu juga Damai Hari Lubis. Tahu kalian, aku yakin ini ya, kalau si Egy Sujana ini udah komunikasi intens dengan Damai Hari Lubis. Dari mana kau tahu, Bung? Buktinya ngikut dia. Ya, aku nggak tahu bagaimana perasaannya, ya, Roy Suryo dan teman-temannya. Kurasa bernyanyi lah mereka itu kan. Jangan biarkan damai ini pergi. Iya kan? Kalutlah orang itu pergi ke rumah Jokowi. Jangan biarkan semua berlalu. Hanya pada Jokowi tempatku berteduh. Dari semua kepalsuan yang ada. Jangan jadi yang mau endgame itu kalian. Ku bilang sama kalian, ingat ya, beberapa kali ku katakan di channelku, beberapa kali ku nyatakan bahwasanya semenjak ijazah Bapak Joko Widodo yang asli, ku bilang yang asli, semenjak ijazah Bapak Joko Widodo yang asli ditunjukkan di Polda Metro Jaya kemarin, ya, aku yakin akan semakin banyak orang akan tersadar. Terbukti bukan hanya pengacaranya Egy Sujana, Eli dan Eti, ya kan? Tapi begitu juga kliennya Egy Sujana dan juga Damai Hari Lubis. Dan kita akan menunggu kedatangan Rizal Fadila dan juga Kurnia. Monggo dipersilakan datang ke rumah Bapak Jokowi. Mumpung pintu Bapak Joko Widodo terbuka lebar dan juga mumpung ya tarif tol Jakarta Solo belum naik. Monggo, silakan datang. Oh, iki pasti permainan iki mesti iki makin api. Jokowi dilawan. Aduh, sekarang mau anaknya, ku bilang sama kalian hati-hati. Kadang-kadang anak, ya, ini ku bilang sama kalian, anak itu lebih kawan dari bapaknya. Gitu, kalian tengok Bapak Joko Widodo permainan slow, tapi tiba-tiba dua orang minta maaf. Siapa yang ngira? Itu ibaratkan orang biar tahu kalian, ya, disambar petir di siang bolong. Bayangkan, nggak ada awan, nggak ada mendung, nggak ada hujan, disambar petir. Begitulah perasaan daripada Roy Suryo dan teman-temannya mendengar berita bagaimana Egy Sujana berangkat bersama Damai Hari Lubis ke Solo. Ya jadi, masalah perhatikan aja bukunya, buku siapa, buku Sirismon itu, ya, apa namanya, Gibran Endgame itu, ya kan, bisa kukatakan itu 5 kali lebih tipis daripada buku Jokowi White Paper.
Sedangkan buku kalian bikin tebel-tebel nggak ngaruh. Apalagi cuma CTV situ. Dan ada biar tahu kalian sebuah video ya mungkin mereka di depan forum ya kan kelompok mereka lah kan. Datanglah Siem Topik ini dibilang ya kan. Ini adik saya ini respon ini udah bisa-bisa loh rumahnya di Belgia udah habis dia 500 sampai 600 juta. Jadi tolonglah dulu 200 buku ini pulang dari Solo ini harus laku semua. Jangan biarkan buku ini gratis. Jangan biarkan buku ini gratis. Pokoknya semua harus beli. Pokoknya semua kalian harus beli. Uang Rismon habis 500 sampai 600 juta. Uang Rismon habis 500 sampai 600. Pokoknya jangan ada beli kalau misalnya gratis. Pokoknya jangan beli kalau gratis. Capek dia ngomong kayak gitu. Nggak tahu berapa laku bukunya itu. Perasaan kemarin ya kan Rismon ya. Kau katakan kalau nggak salah itu, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah setelah pemeriksaan atau setelah gelar perkara khusus ya kan. Kau bilang apa kemarin itu? Saya sudah menerbitkan buku Gibran Endgame. Sekarang boleh. Ya, itu sudah saya sebarkan itu PDF-nya. Silakan download. Saya sudah bikin itu di media X saya, silakan download. Sebarkan selebar-lebarnya. Tapi kok ujung-ujungnya kok kau jual? Tapi nggak apa-apa, ya kan? Semua itu kan butuh operasional, ya kan? Makanya Rismon juga pernah bilang dalam videonya, oh banyak jejak digitalnya itu kalian lihat aja, ya kan? Apa dia bilang, ya kan? Ini buku ini sudah saya cetak ini. Ini saja saya pakai uang seseorang yang baik hati untuk mencetaknya ini. Saya pinjam uang, ya kan? Minjam uang. Ada yang mendanai ini. Kalau nggak ada uang, mau ngapain kau cetak? Jangan biarkan. Jadi apa ya? Semua data sudah fix, data sudah valid, dokumennya Mas Gibran juga sudah lengkap yang menyatakan bahwasannya beliau itu lulusan luar negeri ya. Ya kadang-kadang kan begitu. Persepsi mereka itu berusaha untuk membalikan persepsi masyarakat kan begitu. Ya, dengan cara apa? Ya dengan cara mereka itu menanamkan argumentasi yang keliru ya terhadap narasi-narasi positif yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Ya kan begitu seperti kita. Kita bukan menarasikan sebetulnya, tapi oke lah dikatakan kita menarasikan bahwasanya ijazah Bapak Joko Widodo asli, ijazahnya Bapak Gibran juga asli, ya. Nah, kalau bicara masalah teknis kan itu kan sudah diterangkan oleh tim mereka, timnya Bapak Joko Widodo dan juga timnya Mas Gibran, ya, dokumen sudah diperlihatkan, ya. Setelah itu juga fakta-fakta pendukungnya juga sudah diberitahukan, ya. Nah, sekarang tinggal apa ya? Tinggal tergantung kepada masyarakat mau memilih yang mana, memilih pemikiran yang waras atau pemikiran yang gila, pemikiran yang pintar, cerdas atau pemikiran yang bodoh, tolol, idiot. Kalau ku bilang idiot lah. Seorang presiden 2 periode, wali kota 2 periode, gubernur 1 periode. Kalau ku bilang pemikiran idiot, kalau Bapak Joko Widodo dikatakan tidak punya ijazah. Yang ngomong pun juga, ya kalau nggak salah itu Bambang Tri mau jadi panutan kalian. Bagus-baguslah kawan. Nah, jadi kau perhatikan di sini, ya aku nggak tahu, ya Jokowi Sweat Paper ini sebetulnya siapa, ya inisiator pertama. Apakah Roy Suryo? Kurang tahu. Apakah Rismon? Kurang tahu. Apakah Tifa? Kurang tahu. Atau ini hasil pemikiran dari mereka bertiga, kan begitu. Nah, ternyata buku Endgame ini mungkin ini hasil pemikiran daripada Rismon sendiri. Loh, kenapa bisa begitu, Bu? Kalian lihat aja bentuknya lebih tipis. Iya kan? Karena apa?
Kenapa? Karena ternyata mereka semakin lama mereka menyadari ternyata bukti-bukti yang valid ya yang mendukung pernyataan mereka ternyata sedikit gitu loh. Kan begitu. Atau Tifa dan juga Roy Suryo juga nggak mau diajak di buku Endgame ini, nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Aduh. Tapi lebih berkelas lah Roy Suryo kemarin. Dia jualan buku di Sydney. Ya kan? Di Australia. Bukan di Sydney, di Australia. Tapi di tepatnya itu di mana nggak tahu aku. Ya kan? Nah si Rismond biar tahu kalian jualan dia di bawah pohon. Ada videonya jualan di bawah pohon. Roy Suryo kemarin jualan itu langsung ke luar negeri. Kau di bawah pohon. Ya soalnya kan nggak bisa ke luar negeri lagi, Bung, udah dicekal. Udah dicekal ya? Betul kan? Ya jadi ya mau bilang apa lagi? Jadi kita akan lihat ya, kita akan lihat bagaimana permainan Roy Suryo, Rismond, Tifa ini akan berhenti. Oke, jadi itu dulu dari Opung Parbelak ya di acara pro kontra ini. Ya, Opung Parbelak berharap kalian semua bisa dengan cerdas, dengan pintar, dengan bijak bisa memilah dan memilih mana informasi benar, mana informasi yang salah. Oke, itu dulu dari Opung Parbelak. Salam pro kontra.